kencengin tensionernya, ganti ketengnya, halus lagi. Halo gengs, hari ini gue lagi sama ownernya yang punya Ninja Mono yang kemarin servis besar. Hari ini gue mau bahas buka-bukaan harga sama gimana sih dia puas apa enggak sih. Kalau ya ini kan gue yang rekomendasiin bengkelnya, puas atau enggaknya ya kan tergantung yang punya motor, bukan yang punya bengkel. Nah kalau menurut lu bang, banyak gak yang diganti selama servis besar? Banyaknya banyak banget. Banyak tuh banyaknya bukan mesin doang maksudnya. Kalau mesin sih nggak terlalu sih. Paling cuman kayak packing terus keteng kayak gitu. Kalau blok sih aman, seher aman, ring aman, terus udah sih paling yang kemakan tuh gear Gigi sentrik ya? Iya, gigi sentriknya kemakan karena dikencengin manual gitu. Jadi kalau kalau menurut mekaniknya nih, kalau udah bunyi kericik-kericik gitu kan berarti kan ketengnya kan yang kena. Jangan dikencengin manual kalau bisa. Nah, Kalau bisa ganti aja. gini maksudnya gue potong. Awalnya lu nyiapin budget berapa gitu kalau misalnya buat servis besar? Kalau mesin doang sih Ini budget dari lu ya, awalnya. awalnya ya. Ah. Kalau sebenarnya kalau budget buat mesin tadinya kan emang gue pikir mesin doang kan. Itu cuman 2000-an lah, 2,5 lah. 2,5 tuh udah selesai semua. Udah mau packing, udah sama keteng, sama jasa kayak gitu. Tuh udah 2,5, udah selesai. Ternyata dibongkar ya bukan mesin doang. Berarti nanti rinciannya gue kasih semua di deskripsi, apa aja yang diganti. Berarti banyak ya bang selama seminggu ya motornya nginep ya? Seminggu lebih lah. Seminggu lebih ya. Ada seminggu lebih. Terus menurut lo jasa dari mekaniknya gimana? Ini jujur nih, lo dari hati lo sendiri, jangan karena lo ada mekaniknya terus lo jawabnya nggak jujur. Iya. Mendingan jujur gitu buat biar namanya orang ya kan, biar tahu gitu cara kerjanya gimana, hasilnya gimana. Kalau gue juga sebenarnya kan pertama ya, maksudnya pertama kali itu bener-bener belum pernah sama sekali ke sini. Gue ngeliat dari channel lo doang nih. Itu kayak apa ya? Udah jadi perbandingan. Jadi sebelum gue kesini tuh udah perbandingan. Ancar-ancar gue pengen servis besar, gue cek dulu ke bengkel lain, baru habis itu cek ke bengkel resmi. Nah, terus habis ngeliat video lo, kok kayaknya murah banget nih gitu, murah banget. Dan gue coba ini aja, gue coba dateng. Akhirnya gue bilang boleh bawa barang nggak? Ternyata boleh, ya udah. Itu yang bikin kosnya kecil sih sebenarnya. Kos buat servis besarnya kecil tuh di barang sebenarnya. Kan ini harganya murah, terus menurut lo kinerjanya gimana? Dari bongkar, bersihnya atau enggak, cara kerjanya? Kalau bongkar sih, bongkar oke lah, maksudnya dibongkar semua tuh. Dia emang kayaknya udah sering gitu, sering megang motor-motor begini, fairing itu udah sering banget lah, kayaknya sih. Terus ngebersihinnya juga dia nggak cuman ngebuka head, cuman head doang yang dibersihin, apa dia semua bagian mesin dibersihin. Tapi kalau misalkan kayak request kayak gue kan nggak mesin doang nih, kayak shock udah kena juga kan, ganti as. Nah itu tergantung request juga, tapi juga dia ngebalin ke kita lagi mau diganti nggak. Kalau mau diganti diingetin, ini kalau mau diganti harganya segini gitu, kisaran harga segini. Kalau nggak mau diganti ya paling lo resiko gitu, dikasih pilihan. Betul. Terus kalau misalkan ada yang part, misalkan kayak contoh noken as nih, misalkan kena nih noken as, kena nih, kalau ganti kan mahal. Nah dia paling ini apa namanya, saran, misalkan lo mau ganti boleh tapi mahal, tapi kalau mau dipakai ya paling bisa beberapa bulan atau berapa tahun gitu sih. Namanya bengkel lah, tetap bisa ngakalin ya. Itu sih Yang penting dari lu nya juga nggak over budget. Iya betul. Ya istilahnya nggak kayak lo harus ganti ini gitu. Misalkan rantai keteng masih bisa, tapi biasanya kalau bengkel lo harus ganti nih gitu kan, kayak ditakut-takutin gitu lah. Kalau dia yang ngasih opsi gitu. Ada kekecewaan nggak dari lo
masalah di bengkel? Kecewaan sih enggak sih, enggak. Orang mekaniknya juga apa ya, denger kita, maksudnya denger kemauan kita gitu. Misalkan hasilnya kayak kemarin nih, ini bukannya mau ngejatuhin, enggak, ini cuman biar teman-teman tahu aja. Jadi kemarin kayak udah finishing, mesin udah jadi, naik, nyala, pas gue coba ada bunyi nih, ada bunyi dari mesin gitu kan, gue kurang puas gitu. Pas gue konsul, gue bilang lagi, mas ini kayaknya nggak ini nih gitu. Tapi dia mau denger, oh ya udah ya, kayak tanggung jawab gitu. Dia mau customer itu jangan sampai kecewa gitu. Kalau bisa dia kerja bener-bener hasilnya bagus. Tapi sekarang sih udah dibenerin tuh, yang bunyinya udah nggak ada lah. Terus yang gue suka lagi, dia nyari penyakitnya apa sih gitu. Kan bunyi berarti ada yang salah dong. Betul, jadi nggak lepas tanggung jawab ya. Iya, dicari sama dia, dibenerin. Nah terus yang salahnya itu dikasih tahu ke kita. Misalkan kayak ini bunyi dari keteng, ini gigi sentriknya udah kemakan gini nih, dijelasin sama kita gitu. Jadi kita tahu nih penyakitnya apa, nanti kedepannya kayak gini lagi, kumat lagi, jadi kita tahu yang harus diganti itu apa gitu. Jadi intinya sama-sama enak ya, nggak ada nipu-nipu. Wah, Iya. ini rusak, ini harus ganti ini nih, lo harus Iya. nyampe budget ini ke gua belinya. Tapi bener. semuanya di sini lo beli sendiri bang. Semua sendiri, tapi sebenarnya dia juga mau, maksudnya ngasih pilihan, lo mau gue beliin atau lo yang beli gitu. Nah berarti jadinya lebih enak ya, kita Lebih tahu nih enak. budgetnya berapa Iya, yang kita keluarin. bener. Kalau yang nggak mau capek kan ya udah bang, dari lo aja kan gitu, bisa gitu betul. kan. Kalau gue sebenarnya bukan karena gue mau capek atau gue irit, enggak. Jadi gue tahu barang yang benernya gitu. Kualitas barangnya gue tahu sendiri, harganya tahu sendiri. Nanti sewaktu-waktu gue servis lagi, gue percayain ke dia karena gue udah tahu kualitas barangnya kayak gini, harganya sekian gitu. Jadi nggak ada yang kayak wah kita serahin ke dia, tahu-tahu kita mikirnya jelek ke mekaniknya kan gitu, nggak enak kan Iya, jadinya kan. Jadi ini sama-sama enak. Iya, Balik betul. lagi ke situ. Berarti sini nggak ada kecewa ya? Nggak sih, sejauh ini Dari jujurnya diri lo sendiri. iya. Gue juga emang gue temenan sama mekaniknya. Tapi kalau misalnya emang kerjanya nggak bener, gue akan bilang. Gue nggak mau, gue ngerekomenin buat orang, tapi orang lain itu malah kecewa. Itu kan nggak enak. Iya, apalagi menyangkut ini kan Iya ini. channel lo gitu kan. Betul. Kalau channel gue rusak, ya otomatis lo juga semua nggak akan nonton. Bener. Tapi sejauh ini sih, karena ini kan baru jadi, kan gue juga nggak tahu kan nanti atau kedepannya ada kendala atau enggak. Nah betul. Nah tapi gue belum tahu, belum dikasih tahu sama dia ini garansi, tapi sih garansi ya biasanya ya. Pasti kalau kan misalnya garansi. ada masalah apa-apa, Nanti ke pasti depan mungkin tinggal paling balik. misalkan ada kendala ya balik aja ke sini. Karena belum dipakai juga nih, baru mau gue ambil. Hari ini balik, besok langsung mau test ride ya. Test ride mau kerja. Jadi nih gengs, kalau misalnya besok ada video kita riding bareng, lu mau join sama natret kita nih, lu DM aja IG atau lu komen lah. Mau natret kemana? Jangan jauh-jauh. Masa ke puncak capek. Mini touring. Tuh. Jadi gini bang, total semuanya lo habis berapa? Biar Kalau- orang tahu nih apa aja yang lo ganti, harganya berapa, totalnya tuh berapa nih yang udah lo keluarin sampai hari ini? Kalau total fixnya gue belum gue jumlahin semua, belum gue totalin semua karena Yang lo tahu, yang lo inget. ya karena juga kan kemarin pas udah mau jadi ternyata seal shocknya gue kena, terus yang lain-lain gue kena kan, kayak apa tuh seal master rem sekarang juga belum ganti. Paling yang udah ganti tuh yang udah nempel di situ ada sekitar 5 jutaan. Tuh abis banyak karena bukan mesin doang. Ya, Bener-bener bukan mesin gripnya, gengs, hand gripnya mahal banget. Iya, itu sekaligus modif sebenarnya. Hand gripnya, rantainya. Yang mahal di situ sebenarnya. Bukan sebenarnya ini bukan servis besarnya yang mahal. Karena barangnya juga gue banyak yang gue beli. Kalau barang-barangnya dari beres sama yang lo beli pasti beda lah, pasti beda harga jauh gitu. Cuman yang banyak tuh karena modifnya. Rantainya gue pakainya itu, yang itu udah tahu dah tuh. Yang mahal lagi. Kayak gitu deh. Bentar lagi Malu nyebutinnya. keychain. Ya sama hand grip juga gue ganti kan, makanya jadi lumayan banyak gitu habisnya. Itu sih. Berarti total servis besar sama modifikasi 5 juta. Ya kurang lebih dah. Hmm. Kurang lebih sih gitu.
Yang paling mahal di mana? Kalau masalah mesin ya, di luar modifikasi. Mesin yang mahal sih keteng, karena gue cuman ganti keteng doang kan waktu itu, sama udah keteng doang yang mahal 400 ya? 400.000. Tuh gengs, di sini berarti lu silakan nih nyari barang lu sendiri biar lu tahu budgetingnya berapa. Iya bener. Takutnya lu, wah gua ke bengkel ini dimahalin. Itu harga di online tuh 400.000 di luar ongkir ya. Di luar ongkir, nah paling ongkirnya ya 15 ribuan lah sampai 20.000. Sama packing head juga mahal ya, packing head. Packing head mahal sih, cuman nggak semahal di bengkel lain atau di beres. Kemarin habis berapa? 150 ya? Kalau packingnya doang ada kali 500 ya. Iya, itu packing berarti packing Set. atas packing set, Set. sama sebelah kanan. Ya itu pokoknya udah set yang sama water pumpnya juga. Sewa pumpnya juga udah ganti. 500-an dah kurang lebih. Kalau beli di online kan beli paketan lumayan 900.000. Emang lu punya motor mahal, partnya juga mahal. Mahal. Maksud gue cuman kalau mau beli jangan paketan. Sebisa mungkin lo cari satuan aja, satuan tapi yang harganya lebih yang paling murah deh gitu. Jadi pas lo total ntar nggak nyampe 900 kok, bener. 700-an juga nggak sampai kayaknya. Nggak sampai 700 kalau packing doang. Tuh gengs, berarti lu tahu servisnya mono tuh buat berapa kilometernya? 52.000 sekian. 52.000 servis besar, nggak ganti ring ya? Ring Masih aman. kuat ya. Masih bagus banget. Jadi sebenarnya gini gengs, ada rekomendasi sebenarnya ring itu diganti dari 25.000 km. Tapi kalau misalnya masih bagus, masih bisa dipakai, itu ya silakan. Tapi balik lagi ke masing-masing. Budgeting lu berapa? Kalau misalnya lu punya budget yang lebih, lu mau ganti ringnya, itu silakan. Tapi kan kemarin kena pen pistonnya ya? Pen piston, sorry ya, lewat tuh pen piston. Pen pistonnya ya karena emang kompresi ya. Kompresinya lumayan kan kalau mono. Iya, kehajar terus. Jadi tarikan stangnya lebih kuat, makanya pennya yang kalah, agak kemakan gitu. Jadi gini guys, ini Bro Dika olinya tuh selalu 1,3. Ya. Itu aja kena, apalagi oli lu pasti seliter. Pasti hancur head lo. Headnya pasti hancur, pasti. Iya, bubur. Jadi jangan pernah ngeremehin olinya mono. Emang dia nggak bocor lewat dinding piston, tapi karena mesinnya panas, oli bagus pun kadang nguap. Kalau lu misalnya masukin 1,3, ada pasti nguapnya namanya 200 mili, 300 mili. Tetap kan balik ke normal 1 liter, motor lo sehat, habis itu ganti oli. Jadi jarak intervalnya tuh semi sintetik itu 1.500 kilo, full sintetik itu 2.000 sampai 2.500. Buat mono emang lebih boros karena kerjanya lebih berat. Mesinnya mesin trail, Torsinya gila. nah betul. Abis nih mungkin kita video riding bareng sama Bro Dika, jalan-jalan ya kan, akhirnya Sunmori nggak ada, banyak Bang Jago kan, banyak Bang Jago nih. Ampun Bang Jago. Bang Jago gimana Bang Jago? Kalau Sunmori bukannya apa-apa, motor kayak Ninja Mono tuh banyak yang godain. Nah, Kalau nggak sabar-sabar lo bisa habis bensin. emosian bawaannya. Iya, habis bensin doang, betot-betot terus. Jadi abis ini Bro Dika bakal ngasih semua rincian harganya apa yang dia beli, nanti gua taruh di deskripsi biar lu semua tahu. Gue ingetin lagi, lu mau servis di sini silakan, mau dimanapun silakan, tapi ingat jangan mau dibodoh-bodohin orang. Pesan gue itu, gue di sini cuma ngerekomendasiin. Kalau lu suka silakan, nggak suka ya silakan. Seenggaknya ini sih tambahan lagi, seenggaknya sebelum lo servis besar kan mungkin masing-masing punya bengkel ini ya, bengkel langganan lah ya. Betul. Ya nggak mungkin semua bengkel tuh nggak mungkin nggak mau untung gitu lah ya. Tapi lo lihat-lihat dulu aja, lo komparasi harganya dulu, harga partnya. Sebisa mungkin lo konsultasi dah sama yang udah pernah udah pernah servis besar atau sama temen lo yang ngerti gitu. Ini biasanya servis besar apa aja yang diganti. Kalau perlu lo ke ini aja, ke bengkel resmi. Waktu itu juga gue ke bengkel resmi, tanya dulu yang biasanya servis besar tuh apa aja yang diganti. Nah terus sama dia dijelasin tuh biasanya ini mas gitu.
Habis itu gue tanya partnya, dari situ gue ambil buat komparasinya gitu, buat harga-harga di online, harga di bengkel-bengkel Kawasaki biasa gitu yang pinggiran tuh kan ada Nah ini tips khusus nih dari Bro Dika nih, itu caranya. Jadi budget lu nggak mental kemana-mana. Bener. Lu bisa spend yang bener gitu. Nanti Iya. apa yang nggak rusak tau-tau diganti kan Bener. lu. Soalnya yang bukannya nakal sih, karena emang bengkel-bengkel resmi tuh pemasukannya dari situ, dari part. Jadi dia harus upselling part-part dari servis-servis besar biasanya. Tuh. Gitu sih. Jadi ingat 50.000 itu emang udah jadwal lu servis besar. Ya, rekomendasinya bengkel resmi juga gitu sih. 50. Tuh. Oke, jadi thank you buat Bro Dika. Sama-sama. Nih video buka-bukaannya gua akhirin. Ted with Zizi. Cabut.